Prabowo, Ganjar dan Anies, tapi bisa juga Prabowo gabung dengan Prabowo gabung dengan Ganjar gitu. Nah, soal siapa yang jadi calon presiden dan wakil presiden memang problemanya ada di sini begitu. Karena apa? Karena PDI Perjuangan kita dengar memang ngotot istilahnya harus calon presiden, sementara Pak Prabowo juga ngotot calon presiden. Jadi per hari ini kalau saya mengatakan antara PDI Perjuangan dengan Gerindra itu sebetulnya secara hipotetis ya, itu jalan masing-masing, jalan sendiri-sendiri gitu loh. PDI Perjuangan mengusung Ganjar, Gerindra mengusung Pak Prabowo. Dan itu yang menjadi tesis umum pada hari ini. Apakah kemudian misalnya duanya bisa bergabung? Dia membutuhkan suatu situasi khusus. Misalnya ya ini Anies maju begitu. Oh, sementara surveinya Anies terus meningkat. Barangkali harus digabungkan dua kekuatan ini. Jadi kesimpulan akhir itu nggak bisa dari sekarang. Dia sangat-sangat situasional menjelang pendaftaran nanti. Oke, mungkin saya ke Mas Rifki dulu. Mas Rifki, kalau dua-duanya ngotot capres, lebih baik jalan sendiri-sendiri. Tapi kalau dilihat elektabilitas Pak Ganjar ini kan semakin lama semakin turun ini. Apa yakin mau nyapres seperti apa? Mas Rifki? Wah, tampaknya ini memang belum ini ya, tergabung sedikit ada kondisi ada permasalahan komunikasi saya dengan Mas Rifki. Mungkin sekarang saya ganti pertanyaannya ke Bang Ferry. Bang Ferry, ini yang kemudian jadi pertanyaan. Tapi kita tahu bahwa kalau soal elektabilitas saat ini secara survei Pak Prabowo lebih unggul dibandingkan Pak Ganjar. Tapi juga bukan di atas kertas survei. Soal partai politik yang lebih punya suara ini kan PDIP. Mau tidak? Mungkin ya dikurangi sedikit egonya, Ganjar capres, Pak Prabowo capres, seperti apa? Kalau gini, hasil survei itu juga menunjukkan bahwa ada respon dari masyarakat melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, juga mungkin kerja-kerja dari Partai Gerindra, dan yang tidak bisa dilupakan juga adalah faktor kedekatan antara Pak Prabowo Subianto dengan Pak Jokowi yang terlihat mesra dalam berbagai kegiatan ke masyarakat itu bareng. Itu juga menjadi salah satu faktor yang bisa jadi membentuk pendapat masyarakat bahwa sosok seperti Pak Prabowo yang kelihatannya bisa dianggap mampu untuk mempersatukan semua kepentingan yang ada di partai-partai, kemudian untuk menghadapi tantangan ke depan dan bisa melanjutkan apa yang baik dari pemerintahan sekarang. Itu menjadi faktor-faktor yang membentuk persepsi publik terhadap, dan itu tercermin dari hasil survei tersebut. Ya, baik. Sekarang saya tanya kepada Mas Rifki yang sudah tergabung, mudah-mudahan komunikasi saya tidak terganggu lagi. Mas Rifki, kalau kita membaca survei, meskipun PDIP ngotot juga untuk posisi capres, tapi kalau Pak Ganjar, ini elektabilitas Pak Ganjar ini sudah disalip Pak Prabowo ini, atau jangan-jangan nggak apa-apa lah cawapres, Mas Rifki? Yang jelas PDI Perjuangan sampai hari ini belum memutuskan siapa calon presiden dan calon wakil presiden. Putusan Kongres kelima partai kami di Bali tahun 2019 yang lalu jelas